Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh ada sampai hari ini. Semuanya karena cinta kasih Tuhan atas kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini yang disertai juga dengan perjamuan kudus. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman-Nya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita menundukkan kepala, bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita katakan, saatku menyembahmu. Rohmu bekerja
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, sebelum jauh melangkah dalam mengikuti ibadah ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini. Itu semua karena kasih sayang-Mu bagi kami. Kami manusia yang berdosa, manusia yang bobrok najis. Tetapi Tuhan tetap memberikan anugerah bagi kami. Dia memberikan putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Datang ke dalam dunia bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami dari semua dosa kesalahan yang kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Dosa terhadap orang tua kami, suami istri, anak-anak kami, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayan kami, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami. Dan kami telah menyakiti mereka. Kami telah berdosa terhadap mereka, terlebih kepada Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darah-Mu cukup dan mampu untuk membasuh, menguruskan, mengampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami akui dengan jujur tulus di hadapan-Mu ya Tuhan. Dosa yang sengaja maupun tidak sengaja yang kami lakukan hari demi hari, kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami, kasihani kami Bapa. Kami bisa mendustai semua orang, kami bisa menipu semua orang, kami bisa menutupi rapat-rapat dosa kesalahan kami. Tetapi kami tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan, karena Engkau Tuhan omnipresent, omniscience dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Tuhan, kasihani kami, ampuni kami, semua anak-anak-Mu yang hari ini datang dengan muka tertunduk di hadapan-Mu, memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan sebab Tuhan baik. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di sorga dengan senang hati naikkan pujian sebab Tuhan baik.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 121, ayat 1 sampai dengan 8. Nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Namun terlebih dahulu mari kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita katakan dekat padanya. Tuhan berkat-Ku yang baka melebihi jiwaku. Sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan ikut Dia. Tuhan berkat-Ku yang baka melebihi jiwaku. Sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan ikut Dia. Ku dekat padanya, ku dekat padanya. Sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan ikut Dia. Ku tak ingin nikmat dunia disanjung dan dihormat. Ku tak ingin nikmat dunia disanjung dan dihormat. Ku rela tanggung derita, ku mau jalan ikut Dia. Ku dekat padanya, ku dekat padanya. Ku rela tanggung derita, ku mau jalan ikut Dia. Ku dekat padanya, ku dekat padanya. Ku rela tanggung derita, ku mau jalan ikut Dia. Ku rela tanggung derita, ku mau jalan ikut Dia. Ku rela tanggung derita, ku mau jalan ikut Dia. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Hosea pasal 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Tuhan lebih daripada kurban-kurban bakaran. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali.
Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berjudul atau bertopik Dia lebih menyukai kesetiaan kita, yang terambil dari Hosea 6 ayat 6. Sebelumnya, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sumber hidup pencipta kami, pencipta langit dan bumi, pada hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami anugerah-Mu untuk kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan juga anugerah yang memampukan kami untuk dapat melakukannya sehingga kami bukan hanya pendengar firman Tuhan tapi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini merupakan topik yang luar biasa, di mana ini sebuah tekanan atau sebuah seruan bahwa Tuhan itu pada dasarnya lebih menyukai kesetiaan daripada yang lain. Kenapa? Karena kesetiaan itu ada unsur-unsur yang mendasar, ya. Ada hal-hal yang esensial yang Tuhan sangat senang karena sesuai dengan karakternya. Dalam pengertian tata bahasa, kata kesetiaan itu bicara tentang keteguhan. Artinya tidak goyah. Mantap, begitu ya. Tidak ada gangguan, apapun gangguan yang datang tidak menjadi gangguan buat dia. Gangguan itu hanya jadi sesuatu di luar bagian itu, dia tetap teguh, keteguhan. Kemudian di dalam keteguhan itu ada ketaatan juga. Ada rasa penundukan diri. Ada kesadaran untuk menundukkan diri. Ada kerelaan dan kesenanghatian untuk menundukkan diri. Kemudian di dalam kesetiaan juga ada dedikasi. Artinya ada sebuah komitmen untuk memberikan yang terbaik kepada yang disetiakan itu. Kepada sesuatu yang menjadi kesetiaan buat dia. Jadi ini suatu kata yang luar biasa. Kemudian bisa juga bicara tentang suatu komitmen untuk dari awal sampai akhir menyelesaikan apa yang disetiakan itu. Bisa berupa kepada orang, kesetiaan itu, bisa kepada kepercayaan, bisa kepada nilai-nilai. Tapi dalam konteks ini tentu yang kita maksud adalah saya atau saudara setia kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam konteks cerita hari ini menjadi sesuatu yang luar biasa ceritanya. Luar biasa, boleh dikatakan kontroversial. Karena apa? Karena ini salah satu bagian kitab suci yang menjadi topik yang cukup kontroversial. Di mana pada umumnya isi cerita kitab suci itu adalah meminta saudara dan saya, memerintahkan saudara dan saya untuk bertemu, untuk bergaul, untuk menikah, untuk dekat dengan sesuatu atau pribadi yang baik. Tetapi dalam konteks ini merupakan sesuatu yang kontroversial. Kenapa? Karena ada seorang pelayan Tuhan diminta untuk mendekat, untuk bersatu, untuk menikah dengan orang yang dilabelkan atau memang benar dia secara faktual adalah orang yang tidak benar, yaitu dianggap seorang penzina atau orang yang berzina. Oleh karena itu kita mau bicara ini karena topik kontroversial, maka saya akan memulai dengan latar belakang dengan cepat dan juga komprehensif supaya kita mengerti apa berita atau apa pesan esensial daripada Hosea 6 ayat 6 ini. Yang pertama tentang latar belakang. Kata nama Hosea artinya adalah keselamatan. Beliau ini atau Nabi Hosea hidup di zaman Yerobeam II. Itu dari tahun 786 sampai 746 sebelum Masehi. Kira-kira demikian, bisa lebih bisa kurang. Kemudian pada suatu ketika dalam kitab Hosea itu di ayat pasal 1 ayat 2 ada sebuah perintah Tuhan. Ini bukan seruan ya. Perintah Tuhan kepada Nabi Hosea untuk mengawini seorang yang sundal. Wah ini sundal. Kenapa? Ini merupakan katanya sebagai gambaran dari sikap orang Israel yang sudah meninggalkan Tuhan atau membelakangi Tuhan atau tidak setia kepada Tuhan atau melakukan perzinahan rohani. Boleh dikatakan ya dalam pasal 4, Hosea 4 ayat 14. Di situ disebutkan beberapa dosa besar daripada orang Israel pada zaman Hosea. 1, suka mengutuk.
Wah, ini apa-apa ngutuk seakan-akan orang itu paling jahat orang lain dan dirinya paling benar. Padahal orang Israel ini pada saat itu orang yang sangat tidak benar di hadapan Tuhan, tapi suka mengutuk. Kemudian suka berbohong. Bagi mereka berbohong itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Tidak membuat rasa berdosa, rasa bersalah di dalam hatinya. Kemudian mereka suka membunuh. Kemudian mereka juga suka saling mencuri. Wah, ini luar biasa. Curi mencuri dianggap sesuatu yang biasa. Itu pada saat itu luar biasa. Kemudian mereka suka berzina. Kemudian mereka suka kekerasan. Bahkan di dalam Hosea pasal 4 ayat 14 itu yang saya sampaikan tadi. Mereka suka menumpahkan darah. Wah, ini luar biasa. Di zaman yang boleh dikatakan sama atau mirip dengan zaman Sodom dan Gomora, tetapi di sini berbagai dosanya terlihat begitu luar biasa. Dan kemudian pada saat itulah, pada saat begitu memuncaknya dosa, mengendalikan, menguasai hati pikiran orang Israel pada saat itu, seorang pelayan Tuhan yang namanya Hosea diminta Tuhan untuk mengawini seorang yang tidak setia atau orang yang suka berzina atau seorang yang sundal namanya Gomer. Dia adalah seorang perempuan sundal, dia adalah seorang penzina, dia adalah orang yang tidak setia dan dia suka berganti-ganti pasangan. Memang ada dua tafsiran tentang kata sundal dalam pengertian yang disematkan kepada Gomer. Pertama, Gomer adalah PSK secara pada umumnya, yaitu orang yang menjajakan diri, menjual dirinya untuk melakukan perbuatan seksual yang tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan dia mendapatkan keuntungan, dibayar, kemudian dia mendapatkan keuntungan lainnya untuk alasan apapun. Ada yang mengatakan untuk kelangsungan hidup, ada yang mengatakan untuk gaya hidup, ada yang mengatakan untuk kesukaan atau dosa daripada seksual itu. Itu tafsiran pertama. Kata sundal yang disematkan kepada Gomer, tafsiran pertama adalah dia benar-benar seorang PSK yang menjajakan diri secara komersil. Tapi ada tafsiran yang kedua, kata sundal yang disematkan kepada Gomer adalah orang atau wanita-wanita yang dianggap begitu setia kepada roh-roh atau ilah-ilah jahat di saat itu, di sekitar itu, dan mereka dianggap orang yang paling setia dan paling disukai oleh ilah-ilah atau roh-roh jahat pada saat itu untuk menjadi pasangan dari roh-roh jahat itu. Sehingga mereka akan minta maaf, ini artinya mereka akan melakukan hubungan seksual dengan roh-roh itu dan kemudian mereka menjadi orang-orang atau dianggap putri-putri daripada roh-roh jahat itu. Putri itu bukannya anak ya, tapi menjadi semacam selir-selir, semacam wanita-wanita kesayangan daripada roh-roh jahat atau ilah-ilah itu. Nah, bagaimana tentang kedua hal ini? Kedua hal ini sama saja, dua tafsiran ini mengatakan ada yang ketidaksetiaan di sana. Kalau yang komersil tadi dia tidak setia kepada satu orang demi keuntungan. Kemudian yang satu juga tidak setia kepada tuannya, yaitu kepada Tuhan yang sebenarnya, tetapi kepada Tuhan ilah-ilah yang lain. Secara pribadi saya lebih mengambil tafsir yang kedua, bahwa Gomer adalah seorang perempuan sundal yang menjadi orang-orang atau wanita-wanita yang paling dekat dengan roh-roh zaman itu yang dianggap sesembahan, dianggap sebagai ilah-ilah oleh mereka, sehingga mereka dianggap wanita-wanita spesial, tetapi mereka adalah orang yang paling berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mereka sampai di tahap untuk melakukan hubungan seksual dengan roh-roh jahat itu. Sehingga saya dalam konteks ini mengatakan, kalau itu ditafsirkan sebagai perempuan sundal dalam pengertian ibadah-ibadah kepada ilah-ilah itu, maka ini benarlah, tepatlah gambaran bahwa Hosea diperintahkan Tuhan untuk menikahi atau mengawini daripada Gomer, untuk menggambarkan bahwa orang yang melakukan perzinahan rohani ini, di mana dia sudah meninggalkan Tuhan yang sebenar-benarnya, tetapi mengabdikan diri sampai sejahat-jahatnya kepada ilah-ilah lain, tetapi Tuhan punya
kasih karunia, Tuhan punya pengampunan. Di dalam pengampunan itulah ada keselamatan yang menjadi dasar nama daripada Hosea yang artinya keselamatan. Hai kamu orang Israel yang diwakili dan dianalogikan oleh Gomer, orang yang wanita yang mempersembahkan hidupnya sampai yang terdalam yaitu seksualnya kepada ilah-ilah zaman itu, kepada roh-roh jahat yang dibenci dan sangat dibenci oleh Tuhan, maka kamu pun tetap memiliki peluang keselamatan, pengampunan di dalam Tuhan. Maka aku Tuhan memerintahkan Hosea untuk menikahimu Gomer, mengawini Gomer supaya orang tahu bahwa Tuhan masih membuka peluang itu. Tuhan punya kasih karunia yang begitu besar, begitu hebat, begitu dahsyat, bahwa di dalam ketidaksetiaan orang-orang Israel yang diwakili oleh seorang yang namanya Gomer, yang sampai demikian bejatnya di hadapan Tuhan, masih diberikan namanya anugerah, pengampunan, anugerah, keselamatan dengan sebuah pesan kepada Hosea, nikahi, kawini yang namanya Gomer. Itu pesan yang pertama dari latar belakang. Kemudian kita masuk ke dalam poin kedua. Bahwa dalam konsep ini, bahwa perintah itu menimbulkan konsekuensi-konsekuensi. Tetapi paling tidak kita bisa menangkap pesan yang kedua. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia dan membenci ketidaksetiaan. Jadi Tuhan sangat konsisten. Bukan hanya konsisten di dalam hal dia setia. Dia konsisten. Gitu ya, bahwa seorang manusia Israel yang suka mengutuk, suka berbohong, suka membunuh, suka mencuri, suka berzina, suka kekerasan, suka menumpahkan darah itu pun memiliki peluang untuk diampuni dan diselamatkan, tetapi dia juga sangat membenci ketidaksetiaan. Jadi dia konsisten dalam dua hal, tetapi linier. Satu, dia benar-benar setia. Kedua, kesetiaan itu harus nampak dengan ketidaksetiaan atau kebencian kepada ketidaksetiaan. Jadi itu kita bisa lihat di mana pada saat itu, wah ini luar biasa. Pada pasal sebelumnya, kita kan bahas pasal 6 ayat 6 kan? Tapi pada pasal 5 bagian akhir ada ayat 8 sampai 15 dikatakan orang-orang Israel pada saat itu orang yang suka pura-pura bertobat. Aduh ini luar biasa, pura-pura bertobat dan suka mencari pertolongan dari Tuhan yang lain. Wah, jadi Tuhan setia bahwa dia selalu sesuai dengan esensi dirinya, hakikat dirinya, hakikat pribadinya, bahwa dia Tuhan yang mengasihi, dia adalah Tuhan yang adalah kasih itu. Dia penuh kesetiaan itu, dia selalu membuka pintu berkat dan anugerah pengampunan itu kepada semua orang, bahkan orang yang sejahat yang namanya Gomer tidak pernah setia dan mempersembahkan hidupnya kepada si jahat untuk melakukan hubungan seksual dengan roh-roh jahat atau ilah-ilah. Tapi dengarkan baik-baik, dia tidak pernah berkompromi untuk ketidaksetiaan. Dia membenci yang namanya pertobatan pura-pura. Dia membenci kepada orang-orang yang suka mencari pertolongan kepada Tuhan yang lain dan tidak mau bertobat. Oleh karena itu dalam Hosea 5 ayat 8 sampai 15 tegas-tegas dikatakan di sana mereka berpura-pura. Karena sekarang juga banyak orang suka berpura-pura. Kita suka menjadi Kristen-Kristen tomat begitu ya. Minggu ke gereja, tobat. Senin sampai Sabtu melakukan dosa lagi, kumat lagi. Kemudian Minggu datang ke gereja lagi, tobat lagi. Senin sampai Sabtu berdosa lagi, kumat lagi. Jadi tomat namanya. Kristen tomat, bukan kapal selam. Kapal selam tuh kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Jadi orang itu biasanya Natal muncul, kemudian setelah itu hilang. Tapi kalau yang tomat ini lebih secara penampakan lebih dahsyat lagi gitu ya. Minggunya dia bertobat, mungkin menangis-nangis, mungkin dia terlihat begitu rohani dan lebih daripada rohani daripada orang lain. Tapi Seninnya dia lakukan kembali kebiasaan atau kesenangan, saya katakan dengan tegas, kesenangan untuk berbuat dosa itu. Sehingga dia marah ya tetap marah, maksudnya marah yang tidak ada juntrungannya ya, marah yang menyakiti, marah yang jahat, marah yang dengan kata-kata kotor, kemudian nipu ya tetap nipu.
menipu, kemudian membunuh, ya tetap membunuh. Pak, emang sekarang orang gampang membunuh kan, tidak harus main tusuk kemudian mati nyawanya. Membunuh karakter orang juga itu membunuh kan. Bisa kita mengatakan kamu ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini. Kita ngomongin sama anak kita juga, kamu bodoh, kamu tidak pintar, kamu begini, kamu nggak bisa apa-apa. Itu kan membunuh dia. Lama-lama dia berpikir, oh iya saya bodoh, oh iya saya tidak mampu ini. Akhirnya dia jadi orang yang terbunuh karakternya, terbunuh kemampuannya, capability-nya tertutup oleh kata-kata yang jahat itu. Akhirnya dia terbunuh kemampuannya, kompetensinya jadi mandul, capability-nya jadi tidak berkembang. Akhirnya orang itu juga terbunuh. Walaupun memang tidak secara tusuk mati secara secara medis, tetapi dia terbunuh dalam karakternya, dalam kompetensinya, dalam perluasan capability-nya atau kemampuan hidupnya. Hati-hati, kita ini anak-anak Tuhan, kalau memang bertobat ya bertobat. Jangan pura-pura. Dan kemudian kita hidup terus dalam dosa itu. Lebih baik kita nggak usah terlalu kelihatannya sangat rohani. Itu mempermalukan Tuhan. Pada kenyataannya kita adalah orang yang paling munafik. Orang yang paling sungguh-sungguh menjadi pelaku kemunafikan maksud saya. Nah ini harus kita hati-hati ya. Karena kita bisa bertobat kelihatannya di dalam ibadah hari Minggu. Tetapi ketika hari Senin atau paling tidak yang lebih ngeri lagi, baru keluar gereja, sudah langsung berpikir siapa yang hari ini saya akan sakiti, siapa orang hari ini yang akan saya jatuhkan, siapa orang hari ini yang akan saya makan dalam bisnisnya, dalam apanya. Oh hati-hati, dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah berdiam diri akan hal itu. Dia tetap setia, iya. Tapi bagi orang-orang yang berpura-pura bertobat dan suka mencari pertolongan dari Tuhan yang lain, dan kemudian dia tidak menyadari dosanya, tidak mau bertobat, dengar baik-baik, Tuhan akan marah. Dan dia akan menyatakan, menjatuhkan hukumannya yang luar biasa. Oleh karena itu kita harus benar-benar merubah sikap kita. Dari poin kedua dalam cerita Hosea ini adalah, ayo kita kembali menghargai, menghormati, menyadari bahwa kita butuh bertobat. Dan pertobatan itu hanya bisa datang ketika anugerah daripada Tuhan menghampiri saudara dan saya. Tanpa anugerah itu, saudara dan saya tidak akan pernah bertemu dengan pengampunan, tidak akan bertemu dengan perubahan hidup, tidak akan bertemu dengan pengenalan diri, tidak akan bertemu dengan pengenalan akan dosa, tidak akan bertemu dengan keselamatan yang sesungguh-sungguhnya atau keselamatan yang sejati itu. Karena itu jangan kau bertobat sembarangan, jangan berpura-pura bertobat, karena itu kemunafikan yang paling jahat, yaitu kemunafikan yang benar-benar munafik. Karena itu bertobatlah baik-baik. Kalau memang kita mengatakan saya bertobat Tuhan di dalam ibadah, maka ketika pulang kita akan berubah. Ketika kita bertemu dengan anggota gereja lain, kita akan tersenyum dengan penuh kasih, dengan penuh ketulusan. Ketika kita bertemu kembali dengan keluarga kita, istri kita, suami kita, anak kita, kita benar-benar baik. Tidak menyatakan diri sebagai pribadi yang tidak bertobat, padahal tadi baru bertobat pulang gereja ya, atau di dalam ibadah gereja. Tapi setelah ketemu keluarga, kita menjadi orang yang paling jahat, paling menghina keluarga kita. Yang tadi saya katakan, mengkerdilkan anak kita dengan kata-kata, membunuh karakternya, membunuh kompetensinya, membunuh capability-nya, membunuh semua potensi hidupnya. Karena kamu bodoh, kamu jelek, kamu nggak bisa apa-apa, udah kamu diam aja. Akhirnya menjadi sebuah paradigma dalam hidupnya bahwa dia adalah orang yang terbuang, terhina, tidak punya kemampuan apa-apa, orang yang paling bodoh, paling hina, dan segala macam. Itu jahat sekali. Ingat baik-baik bahwa mulut kita itu bisa menciderai, bahkan bisa membunuh orang, karena mulut kita itu punya kemampuan kuasa untuk merubah pikiran orang dan bahkan memindset orang sehingga menjadi orang yang tidak sesuai dengan kerinduan hati Tuhan, di mana dia berpikir dia orang paling bodoh, dia orang paling ini, dan dia akhirnya terbunuh dalam seluruh aspek kehidupannya, dan dia menjadi orang yang tidak sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Oleh karena itu mari kita berubah menjadi bukan Kristen tomat, tapi Kristen yang benar-benar pure, bertobat di hadapan Tuhan dan menjadi berkat. Mulut kita menyalurkan berkat, bukan menyalurkan kutuk, tapi mulut kita menyalurkan berkat, membangun. Kamu bisa kalau bersama Tuhan, kalau Tuhan mau, dan Tuhan selalu mau, maka Tuhan pasti memampukan kamu sesuai dengan jalannya, kehendaknya, rancangannya, semua program kerja Tuhan yang terbaik buatmu. Kamu pasti bisa. Ayo, kamu bangkit, kamu ini, walaupun kamu terpuruk secara ekonomi, walaupun mungkin bisnismu lagi ambruk, walaupun mungkin anak-anakmu sedang meninggalkan engkau, karena anak-anakmu jauh dari engkau, karena
ikut terlibat dalam narkoba. Mungkin kata orang dunia sulit untuk mereka berubah, tapi dengar baik. Ya, mulut kita nih yang menyampaikan berkat. Bahwa Tuhan mampu mengubah itu. Tuhan bisa mengembalikan anakmu. Tuhan bisa melepaskan anakmu dari jerat narkoba itu. Dia akan mengembalikan keluarga, memulihkanmu, memulihkan keluarga, merestorasi. Wah, ini hebat. Kalau anak-anak Tuhan seperti ini akan luar biasa. Tapi ingat baik-baik, kalau berpura-pura Tuhan akan sangat membenci hal itu. Tuhan tidak akan kompromi. Yang ketiga, dari pesan kita tentang Dia atau Tuhan lebih menyukai kesetiaan kita dari Hosea 6 ayat 6 adalah Tuhan lebih menyukai kesetiaan kita karena Dia adalah Tuhan yang setia. Jadi saya balik kata-katanya, bukan saya ulang kata-katanya untuk menjadi sebuah peringatan yang diingat dan tidak dilupakan. Tuhan lebih menyukai kesetiaan kita karena Dia adalah Tuhan yang setia dalam kesetiaannya. Wah, maksudnya apa? Begini, dalam pasal yang ke-6, tapi ayat sebelum daripada ayat yang ke-6, dikatakan pasal 6 ayat 1a, dikatakan bahwa ayo umatku. Kan mereka tadi kan saya ceritakan di depan bahwa orang Israel ini kan meninggalkan Tuhan, hidup dalam keberdosaan, suka dengan Tuhan-Tuhan yang lain, berpura-pura, suka meminta pertolongan pada Tuhan yang lain. Dikatakan di dalam pasal 6 ayat 1a bahwa Tuhan berseru bahwa ayo umatku berbaliklah kepada Tuhan. Melalui Hosea tentunya, berbalik kepada Tuhan. Udahlah, kamu jangan ke sono lagi, yang ada di sono adalah kebinasaan. Ayo berbalik. Tuhan gak marah loh. Ini gambarannya bagus sekali. Ini lembut sekali nih Tuhan ini ya. Udah jahat, suka membunuh, ini segala macam, dosa berpura-pura lagi dan segala macam. Tapi Tuhan tetap bilang, ayo berbaliklah kamu umatku. Berbaliklah pada Tuhan. Tidak, saya akan bunuh kamu semua, musnahkan kamu semua, bakar kamu semua. Kamu sudah suka mencuri, kamu suka berzina di pasal 4 ayat 14 tadi yang saya sampaikan di bagian awal dalam bagian latar belakang gitu ya. Kamu suka kekerasan, suka menumpahkan darah, suka berzina dan segala macam. Kamu hancur semua. Oh, bukan begitu Tuhan. Tuhan bilang, ayo melalui Hosea berbaliklah kepada Tuhan. Wah, ini mana ada Tuhan seperti ini. Saudara harus benar-benar bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Kemudian dia mengatakan selanjutnya, kenapa? Karena Tuhan itu Tuhan yang menyembuhkan. Pasal 6 ayat 1b, dia menyembuhkan. Kamu tuh kayak orang sakit. Kamu tuh penuh dengan keberdosaan yang membuat hidupmu sakit. Yang membuat hidupmu susah. Yang membuat hidupmu menderita. Tidak ada orang yang menghidupi dosa itu berbahagia. Secara sejati, nggak ada. Mungkin mereka kelihatannya senyum-senyum senang. Tapi dosa itu menggerogoti hidup manusia dan membuat susah manusia. Sehingga Tuhan kan mengatakan, marilah kepadaku yang letih dan lesu dan berbeban berat. Kenapa? Karena keberdosaan itu membuat kita letih, lesu dan berbeban berat. Maka aku akan memberikan kuk, karena kuk yang kupasang itu ringan, indah, enak, dan juga tidak memberatkan kamu. Itu Tuhan itu benar. Tidak ada orang yang hidup di dalam dosa itu merasa nyaman, bahagia sebahagia sejati, nggak ada. Saya pernah kasih contoh, kalau orang marah, itu apa nggak capek? Capek. Orang berbohong, apa nggak capek? Capek. Gitu ya, karena dia bohong itu harus ditutupi dengan bohong lagi, ditutupi dengan bohong lagi, ditutupi dengan bohong lagi. Akhirnya dia akan merasakan keterbebanan, dia tidak pernah merasakan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Karena itu dalam kisah Hosea dikatakan, ayo berbalik kepada Tuhan, kemudian aku akan menyembuhkanmu karena engkau penuh dengan sakit karena dosa. Kemudian Tuhan akan membalutmu. Kenapa? Ketika engkau menyakiti orang, orang bisa saja membalasmu. Ada luka-luka di hati dan terjadi konflik. Karena engkau kasar, orang membalasnya lebih jahat lagi. Dan kemudian ada luka di dalam, ada kepahitan, ada tawar hati, ada dendam. Hati-hati, kalau itu dipelihara, itu akan menjadi borok-borok rohani. Dan kemudian siapa yang bisa menyembuhkan? Tidak ada yang bisa, kecuali Tuhan. Tuhan mengatakan, datang kepadaku, berbalik kepadaku, aku akan membalut kamu. Pasal 6 ayat 1c. Aku akan membalut kamu. Dan kemudian yang hebat lagi katakan,
datang kepadaku, berbalik kepada Tuhan, kata Hosea. Kenapa? Karena sebenarnya orang yang di dalam dosa, yang berpura-pura tadi bertobat, dan juga suka meminta pertolongan kepada Tuhan yang lain, suka mengutuk, suka berbohong, membunuh, mencuri, berzina, kekerasan, dan suka menumpahkan darah, itu adalah orang yang mati di hadapan Tuhan. Secara esensial dia mati, tetapi paling tidak dalam prosesnya dia sedang menuju kematian yang kekal, kematian yang sejati selama-lamanya. Dia sedang berjalan ke dalam sebuah kepastian. Kepastian apa? Kepastian hidup. Iya, hidup dalam kematian kekal. Bukan hidup dalam kehidupan kekal, tapi hidup dalam kematian kekal. Oleh karena itu dikatakan bahwa datanglah, berbaliklah kepada Tuhan, kata Hosea, supaya apa? Karena Tuhanlah yang satu-satunya pribadi yang mampu menghidupkan saudara dan saya. Pasal 6 ayat 2a. Dan kemudian marilah setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu setia, tetapi Dia membenci ketidaksetiaan. Tetapi selama engkau mau setia berbalik kepada Tuhan dan kembali setia pada Tuhan, hatinya terbuka, anugerahnya tersedia buat saudara dan saya. Mari kita datang kepada Tuhan. Jangan kita menjauh daripada Tuhan. Jangan kita menolak, bahkan menghina anugerah pertobatan yang Tuhan sediakan. Saudara, saya ambil contoh begini. Kenapa Tuhan yang setia itu suka dengan kesetiaan? Sekarang saya ngomong, misalnya saya ya. Saya orang yang selalu optimis. Saya nggak nyaman, saya tidak suka ketemu dengan orang yang skeptis. Kenapa? Karena saya orang optimis. Saya ngomongnya penuh dengan pengharapan bahwa akan ada hal yang baik ke depan. Yang saya kerjakan memiliki kepastian bahwa akan ada hal yang baik. Dan menjadi lebih baik ke depan. Tetapi saya ketemu dengan orang yang bilang, nggak mungkin lah. Aduh, kita mah nggak bisa lah. Aduh, kita gini. Kayaknya kemampuan kita nggak mencukupi. Semua ditutupi dengan rasa skeptis atau pesimis. Secara alamnya, secara esensial, saya tidak cocok ketemu dengan orang-orang yang skeptis tadi. Kenapa? Karena saya seorang yang optimis. Saya seorang yang punya pengharapan, saya punya keyakinan bahwa saya bisa bersama dengan Tuhan. Demikian juga kalau saya orang yang jujur. Saya tidak nyaman ketemu dengan orang yang tidak jujur. Saya tidak akan mungkin bergaul dengan orang yang tidak jujur. Saya mengatakan iya adalah iya, tidak adalah tidak. Di luar itu adalah dosa atau dari si jahat. Kemudian saya ketemu dengan orang yang berkata, enggak, ini kan cuma cincai-cincai. Enggak, ini kan di dalam dunia ini kita nggak bisa ideal. Kita, ya bolehlah dosa-dosa dikit. Ya sedikit-sedikit, yang penting kita aman, kita dapat untung, kita bisa eksis, kita tidak terjungkal oleh keadaan. Kita, ya dosa-dosa. Kan ada dosa-dosa putih, kita bisa itu selama itu baik dan segala macam. Tapi kalau saya orang yang sungguh-sungguh suka dengan kejujuran, saya mengatakan tidak mau bergaul dengan itu. Itu yang saya mau katakan, bahwa Tuhan lebih menyukai kesetiaan kita karena Dia adalah Tuhan yang setia. Dia suka dan hanya suka kepada orang yang sesuai dengan karakter esensial dirinya, yaitu Tuhan yang kasih dan penuh kesetiaan. Dia hanya sayang kepada orang yang benar-benar setia. Kenapa dikatakan lebih menyukai? Karena saat itu orang Israel pada zaman Hosea pada pasal 6 ayat 6 dikatakan mereka menganggap Tuhan bisa diapakan tuh? Tuhan bisa dikasih iming-iming untuk lebih baik kalau nih dengar baik-baik, kalau saya melakukan kegiatan rohani, saya melakukan seremonial rohani, saya melakukan ritual rohani, maka Tuhan akan berbaik. Walaupun saya tidak sungguh-sungguh melakukan itu, tapi ya saya pura-pura, tapi ya Tuhan bisa diinikan. Itu yang dibilang sama Tuhan. Saya nggak butuh itu. Bahkan dalam Yesaya pasal-pasal awal juga dikatakan, saya tidak butuh itu. Yang saya butuhkan hatimu. Yang saya butuhkan hati yang mau setia kepadaku. Kenapa? Karena dari hati yang setia, keluar pemikiran yang setia, keluar perbuatan yang setia. Dari perbuatan yang setia, Tuhan dimuliakan. Tapi kalau dimulai dari perbuatan, bisa saja dia lahir dari hati yang penuh dengan kebohongan. Tapi hari ini saya katakan, Tuhan lebih menyukai kesetiaan kita. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang setia. Karena itu, ayo kita hiduplah dalam kesetiaan. Kesetiaan itu simpel. Kita cuma datang pada Tuhan. Tuhan tolong saya, beri anugerah-Mu,
berikan saya kuasa untuk berubah, bertobat, dan juga menerima kasih karunia. Maka Tuhan akan membimbing dan kita berserah pada Tuhan. Taat tadi yang katakan, kesetiaan hati, keteguhan, ketaatan, dedikasi kepada sesuatu, yaitu yang tentunya adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, tinggalkan ketidaksetiaan, tinggalkan kepura-puraan, tinggalkan kita bergantung kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Tetapi sebagaimana anugerah Tuhan, seorang yang namanya Gomer pun masih punya peluang untuk dapat pengampunan dan anugerah Tuhan. Karena dia Tuhan yang setia, karena itu kita membalasnya. Bukan dengan uang, karena tidak akan bisa kita balas. Tetapi dengan pengabdian untuk setia kepada Tuhan kita. Tuhan adalah Tuhan yang menyukai kesetiaan daripada kita atau umatnya. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan yang setia. Karena dia Tuhan yang setia, dia suka dengan kesetiaan kita. Dia tidak suka dengan kepura-puraan. Dia tidak suka dengan hal yang tidak setia. Kenapa? Yaitu tadi saya katakan, orang yang setia pasti menyukai kesetiaan. Orang yang jujur pasti suka bergaul dengan yang jujur. Orang yang pesimis sukanya dengan yang pesimis. Tapi orang yang optimis, dia pasti suka bergaul dengan yang optimis. Karena itu, kita kembali masuk ke dalam akhir daripada khotbah ini. Tuhan lebih menyukai kesetiaan kita. Karena dia adalah Tuhan yang setia. Tetapi pastilah dia menyukai dan menyayangi orang yang setia. Karena dia adalah Tuhan yang setia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan sumber berkat, berkati kami agar kami menjadi orang-orang yang setia di dalam anugerah-Mu, bahkan sampai kami mengakhiri kehidupan di tengah dunia ini. Kami tahu panggilan kesetiaan Tuhan, panggilan anugerah, pengampunan dan keselamatan yang dipertunjukkan, didemonstrasikan dalam kisah Hosea dan Gomer, di mana Tuhan selalu setia dan tangan-Mu, tangan yang penuh dengan pengampunan-Mu dan anugerah keselamatan selalu bersama dengan kami. Oleh karena itu kami menyambutnya dengan berkata, "Ya Tuhan," dan kami minta Tuhan memberkati kami dengan anugerah-Mu sampai kami selalu setia di sepanjang hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Namun izinkan saya untuk membacakan makna dan juga penetapan perjamuan kudus bagi kita semuanya. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Dan ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan dan memperoleh hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu, saya berikan waktu 1-2 menit untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah cinta kasih-Mu bagi kami pada hari ini. Engkau mengizinkan kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami yang tidak pantas dan tidak layak, tetapi karena belas kasihan anugerah, Engkau mengundang kami
untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah menyatu dengan diri kami. Biarlah itu menandakan bahwa Tuhan tidak pernah terpisahkan dengan kami. Kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tolong kami, kuatkan kami, ampuni kami, layakkan kami di dalam mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, perjamuan kudus hari ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan mengikuti CD baru yang diizinkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur ada di hadapan kita, tetapi kiranya mata hati kita tidak tertuju kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus pada malam waktu diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Kemudian ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan izinkan kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami manusia hina yang tidak layak dan tidak pantas. Tetapi hanya oleh karena anugerah kasih setiamu, kami dilayakkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Oleh itu tolong kami, ampuni kami, kasihani kami, supaya kami layak untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Kami diingatkan bahwa Engkau telah mati di dalam dunia ini, menderita, digantung di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami dan menjamin hidup kekal bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur dipersiapkan, sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan salibnya, salibnya. Yesus,
Baik Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, mari kita berdiri dan mengangkat tangan kanan kita ke kepala masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persetujuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, mari kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita mengangkat tangan kanan kita ke kepala masing-masing yang sudah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persetujuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami diundang untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah telah menyatu dengan diri kami masing-masing. Oleh kami percaya dan beriman bahwa tidak ada kekuatan kuasa apapun juga yang sanggup dan mampu untuk memisahkan kami dari kasih setia Tuhan bagi kami. Oleh kami berdoa, Tuhan tolong kami. Kuatkan iman kami, teguhkan iman kami. Supaya kami terus berharap dan percaya bahwa Engkau Tuhan satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan juru selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Muria. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, jiwaku tenanglah. Tenang dan aman.
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapak kami. Ketika doa Bapak kami, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami diberikan waktu oleh Tuhan untuk bisa bersekutu, beribadah bersama di dalam memuji, menyembah, dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu yang begitu indah yang Engkau siapkan bagi kami semuanya. Kami orang-orang berdosa, tetapi Engkau begitu peduli mengasihi kami, sehingga kami bisa datang sujud di hadapan-Mu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hari ini, kiranya Tuhan menopang menolong kami di dalam sepanjang hidup kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk puji-pujian yang sudah kami nyanyikan bagimu, kiranya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kami hari ini pun, Tuhan Engkau berkati anak-Mu, abdi-Mu, yang Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang efektif untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan memberkati abdi-Mu dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Dan biarlah pesan firman Tuhan yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bersyukur untuk perjamuan kudus yang Tuhan perkenankan bagi kami. Tuhan mengundang kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Tuhan berkati kami semuanya. Biarlah melalui perjamuan kudus ini, kami dilayakkan untuk terus memahami, mengerti bahwa Kristus Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kami dan menjamin hidup kekal bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini ya Tuhan, kiranya kami semuanya yang telah dilawat, diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami semuanya boleh bertumbuh di dalam cinta kasih-Mu. Supaya hari demi hari kami terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus yang nyata, yang real. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, kekacauan ini. Kiranya kami dimampukan oleh Tuhan untuk menghadirkan shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan di mana kami hidup dan berada. Terutama di dalam dan melalui gereja ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau lawat berkati. Di berbagai gereja lokal yang ada, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun, menopang, menolong mereka semuanya di dalam membangun gereja lokal ini. Sehingga bertumbuh secara kualitas dan juga kuantitas di dalam pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan. Sehingga umat-Mu tidak tersesatkan oleh berbagai ajaran-ajaran yang tidak benar. Tetapi semuanya kembali kepada kitab suci yang menjadi fondasi utama bagi iman Kristen ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa, biarlah kasih setia-Mu nyata di dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Sehingga apapun yang kami kerjakan di dalam anugerah pertolongan Tuhan semata-mata. Bukan atas kemampuan kehendak kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan untuk para pelayan Tuhan, para pastor dan juga guru Injil, aktivis gereja, penatua diaken, Tuhan berkati mereka semuanya. Sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan di dalam ladang-Mu ya Tuhan, biarlah semua dilakukan dengan motivasi yang benar di dalam takut akan Tuhan. Untuk terus-menerus menyatakan sinar kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya di berbagai gereja lokal yang ada di seluruh Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini untuk seluruh anggota gereja. Tuhan berkati anak-anak-Mu semuanya. Menyatakan kuasa kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh hidup merasakan damai sejahtera yang melimpah dalam kehidupan mereka. Sekalipun mereka hidup di dalam berbagai persoalan pergumulan hidup, Tuhan selalu memberikan jalan terbaik bagi mereka. Bahkan Engkau menjadi jalan keluar satu-satunya bagi setiap mereka yang mengalami berbagai pergumulan hidup. Lalu kami berdoa, Tuhan, kiranya Engkau hadir untuk melawat dan memberkati anak-anak-Mu semuanya. Yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan lawat, jamah, pulihkan, sembuhkan mereka. Yang ada di gereja-Mu, yang ada di rumah mereka masing-masing, atau di setiap hospital. Kami mohon uluran tangan pengasihan-Mu. Jamah, pulihkan, sembuhkan anak-anak-Mu. Yang terus berharap, berseru, dan memanggil nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka sesuai skill, talenta yang mereka miliki saat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah bekerja. Tuhan berkati pekerjaan, usaha mereka, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat semuanya menjadi berhasil dengan cara-Mu ya Tuhan. Dan juga setiap keluarga rumah tangga yang ada, Tuhan berkati suami, istri, anak-anak.
Biarlah mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Kasih Tuhan melingkupi mereka semuanya. Sehingga mereka boleh menjadi contoh teladan, garam dan terang di lingkungan di mana mereka hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara studi juga Tuhan berkati studi mereka. Dimanapun mereka berada. Di dalam tingkat dasar sampai perguruan tinggi, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan lawat berkati mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang butuh makan, minum, pakai, tempat tinggal. Juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami beriman dan percaya bahwa Engkau Tuhan sang provider bagi anak-anak-Mu. Engkau sanggup dan mampu untuk menyediakan bagi mereka yang membutuhkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa menyerahkan seluruh anggota gereja yang Tuhan percayakan untuk beribadah melalui gereja ini. Tuhan berkati mereka semuanya. Di dalam berbagai pergumulan hidup mereka, pribadi lepas pribadi, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang melawat mereka, menopang mereka, dan juga memberikan jawaban yang terbaik bagi mereka. Karena Engkau tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat untuk melayani dan juga menopang, menolong, menjawab setiap seru doa dari setiap umat-Mu yang memohon anugerah pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan adalah Immanuel yang selalu bergumul bersama dengan umat-Mu dan memberikan mereka jalan keluar ketika mereka menghadapi berbagai tantangan-rintangan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini menyerahkan sinode ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati di berbagai wilayah tempat di mana gereja ini bertumbuh berkembang. Kami pun serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati senantiasa. Kami berdoa pada saat ini menyerahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan kiranya Engkau jaga, lawan dan pulihkan bangsa kami dari berbagai persoalan yang dihadapinya. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berikan kedamaian, ketentraman, kemajuan bagi negara yang kami cintai ini. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan beri mereka hikmat, takut akan Tuhan ada pada mereka. Sehingga dengan hikmat itu mereka dapat memimpin negeri ini. Di dalam cinta kasih Tuhan menghadirkan kesejahteraan, kedamaian, keadilan tercipta di negeri yang kami cintai ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk berbagai kebijakan yang terjadi saat ini. Tuhan Engkau tolong ya Bapa, supaya semua dapat memberikan kelegaan bagi seluruh masyarakat negeri ini. Di dalam usaha pekerjaan pelayanan apapun, Tuhan sertai dan buat semuanya menjadi berhasil. Kami juga berdoa untuk persoalan di dunia ini, khusus negara-negara yang terus bertikai. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir untuk melawat, menjamah, memberkati mereka. Sehingga mereka boleh menemui satu jalan damai untuk segera menghentikan berbagai pertikaian yang ada, sehingga tidak menelan banyak korban yang ada di dunia ini ya Tuhan. Dan juga tidak berdampak bagi seluruh aktivitas yang ada di dunia ini ya Tuhan. Ekonomi, sosial, budaya, politik, dan seterusnya. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan berdaulat, berkuasa atas dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami serahkan seluruh pergumulan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya semua yang kami pinta dan minta dari Tuhan, kiranya jangan jadi menurut kehendak kami, tetapi kehendak-Mu saja yang akan terjadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus.
Baik Bapak Ibu, kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Supaya kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Jangan takut, Tuhan menyertai kita senantiasa. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you,
It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. All about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about